Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dengan NIM 2114201053 dari kelas A2 Keperawatan semester 5. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan dengan dosen pengajar Nurse Ariska Eskop MKop. Ada pengertian yang terbagi menjadi 3 bagian. Pengertian dari keadaan darurat kapal karena gelombang atau badai laut adalah keadaan lain dari keadaan yang normal yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat yang membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Keadaan darurat kapal karena gelombang laut yaitu keadaan yang membahayakan keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam atau cuaca yang buruk. Selanjutnya, penyebab. Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu akan mengalami problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, dan kapal lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Faktor risiko terjadinya masalah. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah di atas yaitu faktor alam atau cuaca. Faktor cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan maut. Permasalahan yang biasanya dialami adalah badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, dan dapat mengalami resiko kapal mengalami tubrukan, kandas, dan bahkan juga kebocoran atau manifestasi klinis yang muncul pada pasien atau penumpang kapal yang tenggelam akibat badai atau gelombang laut. Tanda dan gejala yang sering muncul ialah sistem kardiorespiratori dan neurologis. Distress respiratory awalnya tidak terlihat, hanya terlihat adanya perpanjangan nilai RR tanpa hipoksemia. Selanjutnya, penata laksanaan kegawat daruratan keperawatan. Yang pertama, bantuan hidup dasar penanganan ABC merupakan hal utama yang harus dilakukan dengan fokus utama perbaikan jalan nafas dan oksigenasi buatan. Penilaian pernafasan dilakukan dengan 3 langkah, yaitu look, melihat adanya pergerakan dada, listen yaitu mendengar suara nafas, feel yaitu merasakan ada tidaknya hembusan, nafas, penanganan pertama yang tidak sadar dan tidak bernafas dengan normal setelah pembersihan jalan nafas yaitu kompresi dada, lalu pemberian nafas buatan dengan rasio 30:2.